Sejalan dengan visi mencapai Universal Health Coverage atau kepesertaan jaminan kesehatan semesta di tahun 2019, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya sinergi bersama stakeholder, termasuk diantaranya mitra pemberi pelayanan kesehatan. Kamis 13 April telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dengan CSR Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat binaan yang dikelola oleh CSR RSU Siaga Medika. Penandatanganan kedua belah pihak dilakukan oleh Asep Buwana sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dengan Muslim sebagai pengurus pelaksana harian Yayasan Siaga Sejahtera. Pada kesempatan ini pula, Kartu Indonesia Sehat diserahkan kepada masyarakat melalui RSU Siaga Medika. Melalui perjanjian kerjasama ini, CSR Siaga Medika mendaftarkan 100 jiwa masyarakat binaan untuk dibiayai jaminan kesehatan di kelas 3. Ya, CSR ini kan program pemerintah udah lama ya. Cuma untuk rumah sakitan ini kan mungkin baru ya. Itu juga pengertiannya untuk JKN KIS ini perlu dijabarkan lagi secara gamblang karena mungkin tidak semua rumah sakit swasta memahami CSR untuk rumah sakit itu apa sih. Sedangkan kalau dari sisi hitungan kan hitungan JKN KIS itu hampir dikatakan untuk menengah ke bawah ya, targetnya menengah ke bawah, jadi hitungannya itu hampir dikatakan defisit ya kalau kita untuk swasta ya, karena hitungan ininya juga belum berubah terus terkait dengan regulasinya. Mungkin itu yang kami pahami sementara ini sekarang. BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas peran Rumah Sakit Siaga Medika yang telah membina warga tidak mampu untuk mendapatkan akses jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan mengunggah kesediaan partisipasi dari badan usaha lain untuk bisa melaksanakan hal serupa. Program JKN KIS adalah program gotong royong. Apabila disinergikan dengan program Corporate Social Responsibility, maka JKN KIS adalah sarana yang tepat karena peningkatan kesehatan adalah salah satu sasaran program CSR. Oke, baik. Jadi kami sangat apresiasi sekali terhadap rumah sakit khususnya Siaga Medika di Pemalang ini terkait dengan CSR. Jadi mereka telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di wilayah sekitar rumah sakit ini untuk didaftarkan menjadi peserta JKN KIS dalam segmen BPBU atau pekerja bukan penerima upah tapi kolektif. Harapannya memang ke depan yang diawali dengan angka 100 dulu, pertama harapannya nanti seiring bertambahnya waktu kami berharap itu akan bertambah juga jumlahnya. Ini merupakan suatu langkah kami dalam melaksanakan percepatan kepesertaan untuk menyongsong Universal Health Coverage di tahun 2019. Kenapa ini memang saya ingin publikasikan? Karena saya ingin juga memancing atau menjadi trigger atau menjadi influencer, menginfluence rumah sakit lain yang telah bekerja sama dengan kita melakukan hal yang sama. Tapi alhamdulillah ini sudah ada salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Batang yang sudah berkenan. Sama halnya dengan di sini, minimal kita juga mengharapkan 100 orang. Melalui program CSR JKN KIS, rumah sakit telah memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara komprehensif. JKN KIS menyediakan layanan paripurna, mulai dari promotif, preventif, kuratif, bahkan hingga ke rehabilitatif, termasuk beberapa alat bantu kesehatan. Ini berbeda apabila CSR rumah sakit diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan yang mungkin bersifat parsial atau temporer. Sekali lagi, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa dari RSU Siaga Medika Pemalang terhadap program pemerintah. Sebagai pemberi pelayanan kesehatan, sekaligus menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang tidak mampu di sekitarnya. Kita cakupan dari BPJS itu masih kurang. Cakupan itu maksudnya para pesertanya itu masih kurang. Karena masih kurang mungkin ya, kurang informasi atau mungkin mereka tidak mampu untuk membiayai membayar itu ya iuran itu. Yang kedua, kebijakan pemerintah itu
kebijakan pemerintah itu kan sifatnya eksklusif, nggak bisa mencapai semuanya. Inklusif itu mungkin nggak sampai seperti itu. Nah, di sini sisi-sisi yang harus kita tutup, yaitu berupa kebijakan yang eksklusif tadi langsung ke masyarakat, artinya nanti tambah dengan yang kurang-kurang itu artinya menjadi bisa tercakup semua. Itu ada jumlah 140. Nah, warga di sekitar rumah sakit. iya betul. Warga sekitar rumah sakit, mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya, kebutuhan masyarakat akan kesehatannya ya, misalnya kalau berobat ke puskesmas sudah rujukan ke rumah sakit tingkat Vaskes 2 itu tidak beban di masyarakat. Agus Romi, Batik TV melaporkan.